nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mohon maaf lambat lama ya. Tadi sore saya misa, lalu setelah misa masih ada satu hal yang harus saya bicarakan sehubungan dengan acara yang memulai besok. Acara intinya itu tanggal 13 besok, penerimaan gelar doktor honoris causa untuk Kardinal Ayuso. Itu perwakilan Bapak Suci dari Vatikan. Di sana itu kalau di negara kita yang menjadi semacam menteri ya, Kardinal Ayuso itu menteri yang mengurusi hubungan antar agama. Beliau bersama nanti Duta Besar Vatikan akan rawuh ya, besok sore, dan juga para uskup. Jadi tadi masih harus mengurusi beberapa hal yang terkait dengan proses pendampingan dan pengamanan beliau dari bandara dan acara-acara selanjutnya. Acaranya sering berubah-ubah, jadwalnya itu sering berubah-ubah, jadi ya susah, harus menyesuaikan. Sekali lagi mohon maaf, juga untuk keluarga mohon maaf atas keterlambatan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama pada malam hari ini berkumpul untuk berdoa bagi saudara kita Ibu Julia Subarmi yang telah 1000 hari dipanggil Bapak. Kita bersyukur bahwa Bapak kita itu rumahnya besar. Di sana ada banyak sekali tempat, sehingga kalau anak-anaknya pulang itu orang bakal kurang gon ya. Kadang-kadang orang tua itu kalau ya anak-anaknya pulang itu susah, omahe dadi ra cukup ya. Sama loh, saya itu 7 bersaudara ya. Dulu jangankan sekarang ya, dulu aja kurang gon wong anake 7 omahe mung cilik ya. Apalagi sekarang ya wis do nggawa mantu, nggawa putu, kalau pulang itu lalu cuma gelar poso wis do turu dhewe-dhewe ting glundung kaya gereh gitu ya. Ya, tapi kita bersyukur Bapak kita itu rumahnya sangat-sangat luas, dan siapapun yang pulang tidak akan ditolak, seperti yang dikatakan Tuhan, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kutolak, dan semua yang diserahkan Bapa kepada Putra tidak akan dibuang. Artinya akan terus entah bagaimana caranya dirawat, entah bagaimana caranya akan dicari dan diselamatkan oleh Sang Putra. Maka kita mengiringi saudara kita ini, Ibu Julia Subarmi, supaya ia lalu menemukan belas kasih Allah itu dan masuk ke rumah Bapa. Maka marilah kita siapkan hati kita, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, supaya kita pantas untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihan
telah mengalahkan maut dan telah Engkau alihkan ke dalam kemuliaan surgawi. Perkenankanlah hamba-Mu Ibu Yulia Subarmi yang telah Engkau panggil 1000 hari yang lalu, ikut serta dalam kemenangan Kristus atas maut untuk selama-lamanya memandang Engkau, Pencipta dan penebus dosa umat manusia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurutkannya Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama bersyukur karena kita diberi iman. Iman akan kehidupan kekal dan iman akan kebangkitan. Dan semuanya itu tentu berdasar pada suatu kenyataan bahwa dunia tidak bisa menciptakan kehidupan dari dirinya sendiri. Kehidupan itu pasti berasal dari sesuatu yang bisa memberi hidup. Karena dari kematian tidak akan muncul kehidupan. Maka mungkin Bapak Ibu bertanya, ya, lah itu yang mati itu misalnya katakanlah apa? Ya, lalu kok ada, ya maaf, ada muncul lalu larva dan sebagainya. Larva itu asalnya bukan dari barang mati, ya. Larva itu asalnya dari barang hidup yang sebenarnya nempel di situ, lalu makan dan hidup, ya. Karena kita beriman akan Allah yang menciptakan kehidupan, dan kita percaya bahwa akhirnya kehidupan yang diciptakan bagi manusia itu berbeda dengan kehidupan yang lain. Rasa saya dengan iman itu, ya, dunia itu diselamatkan. Kalau tidak ada iman akan penciptaan, tidak ada iman akan kehidupan kekal, dan tidak ada iman akan kehidupan yang mulia, kebangkitan badan, maka dunia kita akan hancur, remuk. Karena manusia hanya akan berpikir bagi dirinya sendiri dan saat ini. Sudah nggak peduli besok bagaimana, dan nggak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Manusia akan menghidupi satu pepatah Latin yang mengatakan homo homini lupus. Manusia itu menjadi serigala bagi manusia lain. Sudah, ya. Satu dengan yang lain itu akan saling membunuh, akan saling menyerang, akan saling bermusuhan untuk bertahan hidup. Dengan iman saja, kita hidup dengan iman saja, yang seperti itu masih banyak terjadi.
apalagi kalau tanpa iman. Maka dunia akan dipenuhi dengan berbagai macam kekacauan yang dalam bahasa Yunani itu disebut chaos, ya, chaos. Ketika Allah hadir ya, di tengah-tengah manusia, maka lalu berubah, ya, situasinya berubah menjadi keteraturan, bukan kekacauan. Kosmos, keteraturan. Kosmos itu bukan alat cuci alat kardus nasi itu ya. Nah itu dalam bahasa Yunani artinya sesuatu yang tertata dan teratur. Itu ketika Allah hadir di tengah-tengah kehidupan dunia, maka semua berubah. Maka kalau kita melihat ya kisah penciptaan itu kan ada dua cerita ya, yang Kejadian 1 dan Kejadian 2. Ya di sana diceritakan juga Allah itu sebagai bukan sekedar mengadakan, tetapi Allah itu juga menata supaya kehidupan dunia itu menjadi kehidupan yang dipenuhi dengan keteraturan, diatur, ada cahaya yang memisahkan terang dari gelap. Terang dinamai siang, yang gelap dinamai malam. Ada benda-benda penerang, nanti diatur, dipisahkan, dikumpulkan daratannya dengan air, ya. Air namanya itu lautan dan sebagainya. Lalu ditumbuhkan ya tanaman, diatur, ya ditata. Itu semua terjadi karena kehadiran Allah atau karena iman yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia lalu selamat, artinya selamat mulai ya, bumi ini diselamatkan. Bukan besok ya, sekarang kehidupan manusia yang sekarang ini diselamatkan. Dan itu tergambar di dalam kisah tentang Taman Eden, hidup yang penuh keselamatan. Nah itu rusak lagi ya, kehidupan yang sudah penuh dengan keteraturan, tertata dan menyelamatkan itu hilang lagi karena dosa. Karena dosa. Dan nyata sekali ya, keluarga kita itu mestinya juga bisa teratur. Tetapi karena dosa, maka lalu terjadi berbagai macam pertengkaran. Karena egoisme, karena ingin menang sendiri, karena tidak mau mendengarkan. Lalu suami istri padu. Karena dosa anak-anak yang tidak mau peduli dengan orang tuanya gitu ya. Biyen ki lahir kuwi cilik ki wah koyone kok ganteng, ayu digendong, bareng gede kok dadi tuyul. Dadi tuyul lha ana iki mung duit wae, curi duit wae, njaluk duit wae wis pokoke dadi tuyul ya. Lalu membuat keluarga menjadi tidak nyaman ya. Kehilangan keadaan yang tertata tadi, menjadi chaos lagi, menjadi kacau lagi. Nah kita bersyukur punya iman ya. Dan kita bersyukur bahwa kepenuhan iman itu dijamin ya. Dijamin oleh Dia yang bisa mengalahkan kematian. Karena akibat ya dari dosa adalah mati. Keluarga yang tadi gitu ya, yang suasananya chaos ya, itu kan membuat mati ya. Orang tua bisa menjadi mati karena anak-anaknya, atau anak-anak juga bisa mati karena orang tuanya, sama saja gitu ya.
Semua bisa seperti itu. Maka Tuhan lalu memberi kekuatan baru dengan kehadirannya dan dengan kebangkitannya, supaya kekuatan kita untuk mengarahkan hidup kita kembali kepada kodrat ketika diciptakan sebagai sesuatu yang teratur, itu ada dalam diri kita. Kekuatan itu masuk dalam diri kita karena apa? Karena Tuhan telah mengalahkan dosa. Kita menjadi kuat, kita menjadi diberi pengharapan, diberi kekuatan. Dengan kekuatan Dia yang membangkitkan dan Dia yang bangkit dari orang mati, kita menjadi kuat juga untuk mengalahkan kematian di tengah-tengah hidup kita. Kematian itu ya egoisme kita tadi, keinginan untuk menang sendiri, hati yang tertutup, telinga yang tertutup, tapi mulutnya terbuka lebar-lebar ya. Itu kita bisa mengalahkan itu dengan kekuatan Tuhan. Sampai nanti akhirnya seluruh perjuangan itu ya, akan dipenuhi ya, oleh Tuhan sendiri pada saat Ia datang untuk memperbaharui segala ciptaan. Entah kapan, kita tidak tahu. Dan pada saat itu apakah kita hilang? Tidak. Karena kita diciptakan dan dalam tubuh kita ini telah dialirkan Roh Allah sendiri dalam pembaptisan, sehingga kita diangkat menjadi anak. Karena Allah telah menanamkan Roh-Nya dalam hidup kita melalui pembaptisan itu, maka gak akan hilang. Nah, kalau tidak hilang terus bagaimana? Entah bagaimana caranya, Tuhan akan membangkitkan kita seperti dulu Ia bangkit. Dengan tubuh yang mulia, kita juga akan kembali memiliki tubuh kita di dalam bentuk yang bukan dalam sifat ya, yang bukan sekarang ini. Yang oleh Tuhan dikatakan hidup seperti malaikat ya. Dengan tubuh yang sudah tidak bersifat duniawi seperti para malaikat. Maka ketika Tuhan ditanya dia tentang oleh orang-orang Saduki ya, tentang satu orang wanita yang memiliki 7 suami gitu ya, karena aturan mereka ya, kalau seorang punya istri, suaminya meninggal belum punya keturunan, maka nanti adiknya itu memiliki kewajiban ya untuk mengambil kakak iparnya itu sebagai istri dan membangkitkan keturunan bagi keluarga. Itu memang budaya mereka ya. Kalau 7-7-nya nggak punya anak, besok siapa yang, kalau kebangkitan badan, siapa yang jadi suaminya? Tuhan mengatakan kamu sesat. Pada saat itu orang-orang yang layak untuk menerima kebangkitan akan hidup seperti malaikat-malaikat, tidak kawin, tidak dikawinkan, seperti para malaikat. Sudah hidup di dalam roh yang penuh kegembiraan melihat Allah. Gak akan hilang. Maka seperti tadi yang dikatakan dalam Injil, yang diserahkan kepadamu tidak ada yang hilang ya. Bagaimana kita akan hilang kalau Roh Allah sudah ditanamkan dalam hidup kita? Itulah yang kita syukuri ya.
Dan itu yang menjadi jaminan bahwa hidup kita tidak akan hilang. Kita bersyukur karena kita menerima pembaptisan. Pada malam hari ini kita bersama-sama bersyukur atas karunia pembaptisan itu yang juga telah diberikan untuk saudara kita Ibu Julia Subarmi yang telah 1000 hari dipanggil Bapa. Kita berdoa supaya karena rahmat pembaptisan itu saudara kita ini tidak hilang dalam kematian, karena roh yang telah ditanamkan Allah melalui pembaptisan itu juga akan terus-menerus menuntun jiwanya kembali kepada Allah. Dan kita mohon supaya kita juga diberi kekuatan karena iman itu untuk terus-menerus mengarahkan hidup kita pada kehidupan di tengah-tengah keluarga kita, di dalam kebersamaan kita sebagai umat, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Mengarahkan segala sesuatu supaya yang terjadi adalah keadaan yang menghidupkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita siapkan umat. Allah sumber kehidupan telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia akan memberikan kehidupan kekal kepada kita dan tidak akan menyerahkan kita kepada maut. Maka marilah kita panjatkan doa kepadanya. Ya Bapa, kepada kerahiman-Mu kami mempercayakan arwah Ibu Julia Subarmi yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Semoga Bapa dan kebangkitan putra-Mu senantiasa menjamin dan mempersatukan Ibu Julia Subarmi dalam kasih dan sukacita-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, melalui sabda-Mu kami semakin percaya bahwa jaminan keselamatan akhir zaman Kau tawarkan kepada umat-Mu. Semoga Ibu Julia Subarmi yang telah terbebas dari kesusahan duniawi dapat Engkau terima dalam persekutuan umat-Mu yang kudus. Semoga perdamaian abadi surgawi Kau berikan kepadanya dan Engkau sediakan juga tempat tenang dan tentram bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami berdoa pula bagi keluarga yang ditinggalkan anak dan cucu yang masih berjuang di dunia ini. Semoga dengan teladan Putra-Mu Yesus Kristus, keluarga ini semakin dibimbing dalam teladan yang kudus, hidup bermasyarakat dengan baik, dikaruniai limpahan rezeki juga kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para arwah leluhur kami yang telah Engkau panggil. Bapak Lukas Tupin Pawiro di Bromo yang genap 1 tahun yang lalu Engkau panggil. Bapak Alusius Kasimin, Ibu Kristina Sakinah, serta para arwah leluhur kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga Engkau berkenan memberikan rahmat pengampunan kepada mereka. Engkau ampuni segala dosa maupun kesalahan yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Dan semoga mereka pun dapat hidup bahagia bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berada di tempat ini, semoga dapat tinggal bersama kami, selalu agar di dalam perjalanan hidup ini kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling membahu dan berbagi hidup dengan sesama karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kita hening sejenak menyampaikan doa-doa pribadi kita. Allah
Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan kejiaran kami menuju kepadamu. Berilah kami putra-Mu sebagai jalan, kebenaran dan hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, berkenanlah menerima kurban yang kami persembahkan untuk semua hamba-Mu yang telah meninggal dalam Kristus, terutama untuk Ibu Yulia Subarmi yang telah 1000 hari menghadap-Mu. Semoga berkat kurban kudus ini mereka Kau lepaskan dari belenggu maut dan layak menerima hidup yang kekal demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Ia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan Ia sudah rela wafat seorang diri,
supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami bersukaria memuji Engkau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, bahkan Tuhan kami berdoakan hingga dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hambamu Ibu Julia Subarni, yang telah Engkau panggil menghadapmu 1000 hari yang lalu. Ia telah menjadi satu dengan Kristus dalam kematian. Semoga ia Engkau perkenankan menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Anak domba Allah, Anak domba Allah, Anak domba Allah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang tak sanggup membimbing hidup kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah menyambut rezeki surgawi pada peringatan 1000 hari meninggalnya Ibu Yulia Subarmi. Semoga berkat rahmat kemurahan-Mu, Ibu Yulia Subarmi boleh menikmati sukacita abadi dalam kerajaan kasih-Mu di surga. Dan semoga karena Ekaristi suci ini kami pun semakin bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Sampai pada saatnya nanti kami semua juga boleh bergabung dengannya bersama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga dan saudara-saudara yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita untuk Ibu Yulia Subarmi telah selesai. Kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.